memang sekarang ini situasinya memang lagi sulit, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, apalagi saya perlu ingatkan kembali kalau lapangan-lapangan migas kita ini sudah uzur istilahnya, sudah cukup tua ya. Jadi membutuhkan tambahan investasi dan membutuhkan teknologi-teknologi yang lebih tinggi, dan juga itu juga meningkatkan capex atau biaya investasi yang mesti digelontorkan untuk meningkatkan produksi. Jadi memang sulit. Nah, sekarang seperti yang Pak Dwi tadi sampaikan juga, memang kondisi dunia global ini masih banyak ketidakpastian ya. Inflasi naik, Fed akan menaikkan interest rate-nya, itu ekonomi akan melambat ya secara global, nggak cuma di Indonesia. Ya, kemungkinan negara-negara maju itu akan mengalami resesi. Nah, itu juga akan istilahnya mengurungkan niat investor-investor untuk meningkatkan investasinya, terutama di sektor yang lebih beresiko ya, yaitu adalah sektor oil and gas ya. Apalagi kalau kita sudah bicara lapangan-lapangan yang masih perlu eksplorasi, lapangan-lapangan yang masih belum berproduksi ya, itu resikonya sangat tinggi, dan investor memang sekarang itu seperti yang kata Pak Dwi tadi sampaikan, memang sedang wait and see ya. Perang Ukraina itu justru membuat parah. Memang sebelumnya sudah ada perlambatan ya, di Indonesia ini sudah lebih dari 20 tahun ya, investasi di oil and gas ini menurun terus-menerus ya, tahun per tahun ya. Jadi dan kondisi dunia itu memperparah kondisi investasi di dalam negeri ini. Jadi memang bukan sesuatu yang hanya karena Indonesia, tapi juga ada faktor dari luar. Ya, harga minyak yang masih di atas $100 per barrel ini dampaknya ke industri hulu migas apa sih, Mas Mose? Ya, jadi memang itu tadi, memang harga minyak naik ya, di negara-negara produsen itu menguntungkan ya, tapi di satu sisi kan kita juga membutuhkan energi ya, jadi harga energi kita juga naik, impor kita juga biayanya naik. Walaupun pendapatan kita di hulu ya itu meningkat, tapi nilai impor kita juga meningkat. Nah, itu juga akan membebani APBN negara ya kan. Jadi kita nggak bisa melihat cuma dari satu sisi ya. Jadi kita ini sudah net importir, bukan net eksportir lagi ya. Bagi negara-negara yang net eksportir itu menguntungkan, tapi bagi kita Indonesia justru itu tidak menguntungkan karena biaya energi meningkat. Apalagi sekarang memang pemerintah berusaha untuk menekan harga BBM ya, karena untuk apa? Untuk masyarakat ya, biar masyarakat tidak seperti kayak di Eropa atau di Amerika yang biaya energi itu berkali-kali lipat meningkatnya. Jadi nggak cuma naik 10-20% ya kayak di Indonesia, tapi di sana bisa berkali-kali lipat. Nah, itu luar biasa sekali gitu. Mas Jadi Mose, dengan pemerintah produksi memang minyak yang masih di bawah target ini sebetulnya kondisinya mengkhawatirkan nggak sih? sebenarnya sudah mengkhawatirkan belasan tahun yang lalu. Jadi dan memang pemerintah selalu berusaha untuk istilahnya meningkatkan iklim investasi dengan cara mempermudah perizinan, memberikan insentif-insentif. Tapi sejak Undang-Undang Migas tahun 2001 ya, kenapa investasi itu menurun? Karena sebelumnya itu sudah ada insentif tersebut gitu loh. Dengan undang-undang yang migas yang sekarang itu insentif tersebut ditarik, dan sekarang memang pemerintah berusaha untuk mengembalikannya. Jadi sudah mulai terbuka, sudah mulai fleksibel, tapi it's not enough ya, karena di satu sisi kita juga bersaing dengan negara-negara lain yang mereka pun juga berusaha sekuat tenaga untuk menarik investasi ya, apalagi pada saat krisis seperti ini ya, mereka kan butuh pemasukan ya, karena uangnya sudah banyak untuk menanggulangi pandemi dan lain sebagainya. Jadi mereka justru menarik
investasi untuk masuk ke negaranya, dan kita bersaing dengan negara-negara tersebut. Mhm. Jadi kita harus lihat posisi kita tuh seperti apa, ya, apa yang mesti kita bisa lebih 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 menarik nih Indonesia nih, biar bisa lebih menarik bagi investor dibandingkan negara-negara lain. Jadi kita bersaing. Itu yang membuat jadi sulit. Makin lama makin makin tight, apalagi pada kondisi sekarang ya, ya di mana investor itu masih wait and see.